Manusia tak bisa lepas dari alam. Kesibukan, kemacetan, dan kebisingan sangat lekat bagi masyarakat kota. Tak hanya melelahkan fisik, namun jiwa pun ikut letih. Kemana kita pergi agar pernah terobati? Sebagian orang ada yang berjalan di hutan, bersenandung bersama kicau burung, atau hanya sekedar duduk menikmati desiran angin. Sendiri ataupun bersama keluarga dan sahabat. Sembuhkan dirimu dengan kembali ke alam. Tenangkan jiwamu dengan Healing Forest di Taman Nasional. Halo Conservation Mate semua, jumpa lagi dengan saya Nandang Prihadi, Direktur PJLHK Kementerian LHK. Setelah selama Ramadan kemarin kita berwisata ke gua di seluruh Taman Nasional Taman Wisata Alam, kali ini PJLHK melalui virtual tour akan mengajak kalian semua berwisata ke objek wisata yang lain seperti pegunungan, wisata selam, diving, camping ground, kemudian juga pengamatan burung, pengamatan satwa liar, fotografi, dan lain sebagainya. Trekking juga, yang semuanya bisa dilakukan di Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam. Tentu dengan mengikuti semua protokol kesehatan, jangan lupa yang telah ditetapkan oleh petugas maupun Satgas COVID. Nah, dalam series virtual tour kali ini, kita akan berwisata ke pegunungan, kita berwisata pendakian. Tentu saja nanti selain kita berwisata pendakian, teman-teman dari seluruh Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam akan memberikan clue-clue bagaimana persiapan, apa perbekalan yang harus dibawa, dan lain sebagainya. Selamat berwisata, selamat mengikuti virtual tour, tetap jaga kesehatan, salam konservasi, ayo ke Taman Nasional, ayo ke Taman Wisata Alam. Terima kasih Bapak Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Bapak Nandang Prihadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Conservation Mate. Masih dalam nuansa Hari Raya, kami berdua mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, apa kabar nih Conservation Mate? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ami. Saya Ade, kami berdua dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Kami berkantor di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bogor. Nah, betul sekali Kak Ade. Ngomong-ngomong, saat ini kita ada di mana sih? Dan mau ngapain aja? Oh iya Kak Ami, hari ini kita sedang berada di Museum Konservasi Alam. Letaknya masih satu area dengan kantor kami ya, di Jalan Insinyur Haji Juanda 15 Bogor, dan bersebelahan dengan pintu masuk Kebun Raya Bogor. Jadi teman-teman Conservation Mate yang sedang berada di Bogor, boleh mampir ke sini. Nah, kami di museum ini ada apa sih?
Nah, tentunya banyak sekali informasi yang menarik ya Kak Ade. Ada tentang sejarah 5 taman nasional pertama di Indonesia. Lalu ada lini masa konservasi alam di Indonesia. Dan tentu saja ada peta sebaran 54 taman nasional di Indonesia. Wah, nggak nyangka ya kami kelihatannya ruangan ini kecil, tapi banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Jadi kalau kita main ke sini mungkin bertambah ya pengetahuan kita tentang konservasi. Iya, betul. Tentu saja Kak Ade. Nah, ngomong-ngomong hari ini kita mau kemana ya? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu sama Conservation Mat. Kalau Selasa lalu kan kita sudah mengajak untuk melakukan pendakian ke Taman Nasional Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Nah, untuk hari ini kita akan mengajak teman-teman Conservation Mat untuk melakukan pendakian ke salah satu puncak tertinggi di Seven Summit of Indonesia ya, kami tepatnya di Pulau Kalimantan atau di Kalimantan Barat ya, Provinsi Kalimantan Barat. Posisinya di tengah-tengah ya Kak? Betul, betul. Nah, ini kan termasuk The Seven Summit of Indonesia. Pasti udah pada kenal kan Conservation Mat? Namanya apa? Nah, namanya itu Bukit Raya kami. Tepatnya berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Nah, mungkin kami punya pengalaman atau pernah mendaki gunung di Indonesia. Boleh di-share ke teman-teman kemana aja? Sayang sekali nih Kak Ade. Aku belum pernah mendaki gunung. Tapi kalau misalnya jalan-jalan ke Taman Nasional atau ke Taman Wisata Alam, aku biasanya jalan-jalan ke air terjun atau ke jalur pengamatan burung. Kalau Kak Ade pernah mendaki gunung? Kalau saya pribadi sih sebelum pandemi pernah ya kami ke Puncak Gede sama Puncak Salak ya. Ya. Nah, Gimana? seru sekali kami pokoknya dulu sebelum pandemi sih. Kalau sekarang mah udah enggak lah. Jadi kita itu bisa menikmati pemandangan alam panjang perjalanan, menikmati kesejukan udaranya, ya dan lain-lain kami. Nah nih Kak, kita kan masih dalam masa pandemi ya. Boleh nggak sih kita ke Taman Nasional atau ke Taman Wisata Alam? Oh, tentu boleh kami, tapi hanya di Taman Nasional atau Taman Wisata Alam yang sudah dibuka ya. Nah, untuk info selengkapnya, Kakak bisa lihat informasinya itu di website kami, Direktorat PJLHK, di www.jasring.net. Nah, kawasan yang sudah dibuka ini memang sudah seizin Satgas COVID-19. Dan Pemda atau Pemkot setempat ya Kak Ade ya? Itu kami. Tapi untuk hari ini kita jalan-jalan virtual dulu ya kami. Nah, kita jalan-jalan virtual tuh maksudnya gimana sih Kak? Nah, teman-teman Conservation Mat, jadi jalan-jalan virtual itu adalah jalan-jalan berwisata melalui suatu media atau teknologi internet. Nah, pasti banyak teman-teman Conservation Mat yang bertanya nih kami, kenapa kita nggak datang langsung ke lokasi? Nah, sekarang kan masih pandemi nih kami. Jadi pemerintah menganjurkan untuk stay di rumah dan tidak bepergian kemana-mana. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Penyebarannya ya? Betul, kami. Dan kegiatan ini pun menjadi salah satu rangkaian acara Road to Hari Konservasi Alam Nasional yang akan diadakan di Nusa Tenggara Timur. Betul sekali kami. Jadi HKM tahun 2021 itu akan diperingati di Taman Wisata Alam Teluk Kupang, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diperingatinya setiap tanggal 10 Agustus. Dan diharapkan sebagai momentum untuk kita mengingat apa saja sih yang kita lakukan untuk melestarikan atau menjaga lingkungan dan hutan ya Kak Ade. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya kita bisa berhemat dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan atau mengurangi sampah atau mungkin ada contoh yang lain kami? Ya bisa kita membawa tumbler atau kita membawa kantong belanja sendiri ya saat berbelanja. Oh iya nih Kak, selain itu kita sama siapa aja nih Kak bergabungnya? Ternyata hari ini kita ditemani sama kakak-kakak kece dari Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Ada
kami sekarang ya, kita ada di Bogor, Kak Sigit dan Kak Ivon ada di Sintang, Kalimantan Barat, dan Angan itu ada di Kasong, Kalimantan Tengah. Oh ya, kita sapa ya. Sapa dulu ya. Halo Kak Sigit, Kak Ivon di Sintang, dan Kak Ana di Kasongan. Halo Kak Ade Dengarkan dan Kak kami. suara kita. Halo. Halo, apa kabar Kak? Halo Kak Ade dan kami. Halo. Halo juga Kak. Selamat pagi. Teman Tanah Kaya dan Sobat Conservation Mate. Hari ini kami bertiga, saya Sigit Purwanto, Dan saya Ivona Panggabean. Saya Hana Manulung. ini ada di Sintang di Kalimantan Barat, Kak Ade dan kami. Jadi kami berdua akan memandu virtual tour untuk melalui jalur Kalimantan Tengah. Begitu Kak Ade dan kami. Oh iya, jadi Kak Sigit dan Kak Ivon ini akan memandu kita di jalur Kalimantan Barat ya Kak ya? Jalur pendakian. Benar sekali Kak. Betul Kak. Ya, nih kakak-kakak, kita kan belum pernah nih ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Bisa nggak sih Kak Sigit, Kak Ivon, dan Kak Hana menceritakan sedikit tentang pendakian di puncak gunung? Baik, adik dan kami, sebelum kami mengajak virtual tour teman Tanah Kaya dan Conservation Mate, kami jelaskan dulu nih sejarahnya, bagaimana Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya itu terbentuk. Jadi begini Kak Ade dan kami, sebelumnya itu ada dua cagar alam. Yang pertama cagar alam Bukit Baka yang ada di wilayah Kalimantan Barat, dan cagar alam Bukit Raya yang ada di Kalimantan Tengah. Pada tahun 1992 digabungkan menjadi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, sehinggalah Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini terletak di dua provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu. Oh iya Kak, ada taman juga. Jadi di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini, atau yang kita sebut aja ya dengan Tanah Kaya, kita memiliki keunikan yang pastinya bakalan bikin conservation map pada muka nih. Jadi Tanah Kaya ini kita letaknya di tepat di jantung Pulau Kalimantan atau Borneo. Selain itu juga Tanah Kaya berada di jalur pegunungan Swanar, jajaran pegunungan Swanar. Nih, selain itu juga kita ini Kak memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang cukup limpah. Sebagai contoh nih, di puncak Bukit Raya, di situ ada flora endemik, jadi hanya ada di situ, yaitu Rhododendron fortunans dan Rhododendron mongianum. Ya. Nah, conservation mate sekalian, jika kalian mendaki ke Bukit Raya, ini di jalur pendakian, jika kalian beruntung, kalian akan menjumpai katak tanpa paru-paru atau Barbola kalimantanensis, di mana spesies ini merupakan bioindikator lingkungan, karena dia spesiesnya hanya bisa hidup di sungai yang berarus deras, lalu kaya oksigen dan airnya jernih. Selain itu juga seperti yang disampaikan oleh Kak Ade dan kami tadi, kalau Bukit Raya ini masuk ke dalam 7 Summit of Indonesia atau 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Seperti itu, Kak Ade dan kami. Ada lagi nih Kak Ipon. Oh, apa lagi Kak? Banyak sekali ya keunikan yang akan kita dapatkan jika kita melakukan pendakian ke puncak Bukit Raya. Kak Ade dan kami dan juga Sobat Conservation Mate perlu ketahui bahwa Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya itu juga merupakan habitat dari 8 jenis enggang dari 13 jenis yang ada di Indonesia. Jadi dari 13 jenis yang ada di Indonesia itu kita akan temui nanti di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, 8 jenis diantaranya. Selain itu, kalau kita mendaki ke puncak Bukit Raya, itu akan kita temui 3 tipe ekosistem.
Yang pertama yaitu tipe ekosistem hutan pamah di Purwakarta, itu yang berada di ketinggian 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian tipe ekosistem yang kedua yaitu tipe ekosistem hutan pegunungan bawah yang berada di ketinggian 1000 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Dan tipe ekosistem yang ketiga adalah tipe ekosistem hutan pegunungan atas yang berada di ketinggian 1300 sampai 2400 meter di atas permukaan laut. Itu adik dan kami, banyak sekali keunikan yang akan kita temui di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Wah, menarik sekali ya Pak Ade ya. Jadi nggak sabar nih pengen ke sana nih. Pasti. Iya, tapi kita nunggu pandemi dulu ya. Pasti Kak Yvonne dan Kak Hana, boleh dong kita mau diajak jalan-jalan kemana nih untuk hari ini? Oke, Kak Ade dan kami, jadi hari ini kita akan mengajak conservation match kalian ini, kita akan melakukan virtual tour pendakian ke puncak Bukit Raya, baik melalui jalur Provinsi Kalimantan Barat maupun melalui jalur Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, tapi Kak Ade dan kami, ada beberapa persyaratan ya untuk para pendaki yang akan menempuh jalur dari Kalimantan Barat maupun dari Kalimantan Tengah. Sebelum melakukan pendakian, yang pertama, pastikan bahwa pendaki itu berada dalam kondisi yang fit dan sehat ya. Fit dan sehat, baik itu jiwa maupun raganya ya. Siapkan mentalnya, mengingat jalur yang akan dilalui itu sungguh panjang sekali. Itu sampai 33 km dan ketinggiannya juga lumayan tinggi sampai 2.278 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, pastikan juga jika pendaki itu umurnya berusia di bawah 17 tahun, maka pendaki wajib membawa surat persetujuan dari orang tua, sehingga kami bisa mengeluarkan izin untuk melakukan pendakian. Dan yang ketiga, pastikan bahwa teman Tanah Kaya dan Conservation Mate itu sudah melakukan booking online. Kemana booking online-nya? Yaitu bisa melalui dua cara ya. Yang pertama melalui aplikasi Bakarain Hand, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut apa itu Bakarain Hand. Kemudian yang kedua, itu bisa melalui website kita, yaitu website Tanah Kaya yang ada di www.bukitbaka.bukitraya.org. Dan yang keempat, jangan lupa pastikan juga bahwa para pendaki, teman Tanah Kaya dan Conservation Mate itu membawa bekal yang cukup ya. Bekal dalam ini bekal uang dan juga bekal logistik. Karena apa? Ini karena di jalur pendakian Bukit Raya ini kita akan banyak mengeluarkan uang ya, karena relatif mahal biayanya. Tapi tidak perlu khawatir karena uang yang akan kita keluarkan tidak akan membuat kita jatuh miskin. Justru kita akan menjadi kaya ya, kaya akan pengalaman dan cerita tentang pendakian ke puncak tertinggi se-Kalimantan, di puncak Bukit Raya. Selain itu, dengan mengeluarkan biaya, kita juga sudah berkontribusi terhadap penggerakan ekonomi untuk masyarakat lokal di sekitar kawasan kita, ya. Dan juga ingat, kalau mahal itu ada tipsnya. Jadi berangkat pendakian dalam rombongan, jangan sendiri-sendiri. Jadi dengan berombongan nanti justru akan menghemat biaya seperti itu. Oke, ada tambahan lagi nih Kak, adekan kami, karena sekarang ini kan kita sedang dalam masa pandemi COVID ya. Betul. Jadi ada beberapa prosedur tambahan yang harus dilengkapi oleh conservation mate sekalian jika ingin mendaki ke Bukit Raya. Ya. Yaitu pertama, SIMAKSI ya, surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, itu wajib untuk diurus. Lalu yang kedua, surat keterangan bebas COVID-19, minimal surat keterangan swab antigen. Yang ketiga, jangan lupa nih obat-obatan. Lalu yang keempat, harus mematuhi protokol kesehatan. Begitu, Kak Ade dan kami. Oh iya, terima kasih ya Kakak PC. Nah, kayaknya nih Conservation Mate udah gak sabar kan? Gimana mau mengikuti perjalanan pendakiannya? Gimana kalau kita mulai, Kak Ade? Ayo Kak Sigit, Kak Ivon, kita mulai. Let's go. Sebentar dulu Kak Ade dan kami akan menjelaskan sedikit tentang aturan di sana.
bahwa yang pertama sebelum melakukan pendakian dan selama melakukan pendakian itu tetap ini berlaku dimanapun di tempat lokasi pendakian dan di kawasan konservasi. Yang pertama, kita tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu, tidak boleh mengambil apapun kecuali foto, dan tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak. Nah, itu tadi 3 aturannya Kak Ade dan kami. Oh ya, sekarang Sobat Anak Kaya pasti penasaran ya. Penasaran bagaimana sih kalau kita ingin ke sana gitu kan. Sebelum melakukan pendakian ini ada video yaitu pengantar ya. Ya, sebentar Kak, Ya, kita ada informasi menarik nih. Apa nih Kak? Bagi peserta virtual tour yang hadir di acara kita hari ini. Iya betul. Ya, betul, jadi betul. Kali ini bagi peserta virtual tour kita ada merchandise bagi 5 orang pemenang yang beruntung. Caranya cukup mudah, yaitu kalian cukup menginstal aplikasi Bakaria in Hand dan memfollow akun IG kita di BTN_Bukit Baka Bukit Raya. Kalian cukup men-screen capture dan mengirimkan ke buktinya ke call center kita di nomor WhatsApp 0821 5856 4609. Iya, betul. Call center-nya ya, WA call center kami yaitu di 0821 5856 4609. Dicatat ya. Iya. Dan ini pemenangnya akan kita sampaikan melalui akun IG kita ya Kak. Ya, betul sekali Kak Ipon. Nah ya, sebelum mulai pendakian tadi Kak Ipon, ini ada sedikit pengantar dari Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, yaitu Bapak Agung Nugroho SSI MA. Halo teman Tanah Kaya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Agung Nugroho, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Jumpa lagi dalam acara virtual tour Healing Forest yang kali ini akan mengambil tema wisata pendakian, khususnya pendakian di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Ikutin terus supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang pendakian di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Namun sebelumnya ada informasi yang perlu saya sampaikan tentang Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya supaya teman-teman juga paham potensi yang ada di dalamnya. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini terletak di 2 provinsi, ya, di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta 3 kabupaten. Ini kabupatennya Sintang dan Kabupaten Melawi itu di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini dikelilingi oleh 24 desa penyangga dengan berbagai ragam budaya di dalamnya. Dengan luas 236,4 ribu hektar, kawasan ini juga memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi plus potensi ekowisata yang cukup banyak. Nah, salah satu andalan ekowisata kita adalah pendakian ke Bukit Baka Bukit Raya. Bagi teman-teman pendaki atau Seven Summiters of Indonesia, Bukit Raya tentu tidak asing lagi karena belum lengkap checklist Seven Summit Indonesia kalau belum mencapai puncak Bukit Raya. Nah, kali ini dengan virtual tour membantu teman-teman yang belum pernah atau belum kenal dengan Bukit Raya bisa tahu informasinya bagaimana mencapai puncak Bukit Raya. Nah, selain pendakian, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya juga punya potensi wisata yang lain. Tapi tidak saya sampaikan di sini. Teman-teman bisa mendownload aplikasi Bakaria in Hand ya, yang tersedia di Play Store maupun App Store. Ya, silakan download. Nah, di sana teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi objek wisata. Tapi tidak hanya objek wisata, karena teman-teman juga bisa berkontribusi menyampaikan checklist ya, fauna maupun flora dan gangguan habitat yang dijumpai selama berekowisata. Aplikasi ini mendukung citizen science di mana teman-teman bisa berkontribusi menyampaikan informasi
perjumpaan flora fauna. Sehingga kegiatan ekowisata yang teman-teman lakukan plus sains di dalamnya menjadikan wisata kita luar biasa. Baik, terus semangat dan salam sehat selalu. Ayo ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Terima kasih. Wah, terus sekali kami ya. Saya pengen sekali ke sana. Iya ya, itu harus loh Kak Ade, apalagi Kak Ade pernah punya pengalaman pendakian ya. Betul. Jadi Bukit Baka Bukit Raya ini harusnya jadi salah satu dijadwalkan ya. Semoga ada kesempatan ke sana kami. Dan itu tadi yang diceritakan oleh Kak Sigit dan Kak Ipon, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Betul. Dari segi biaya, sampai juga fisik kita ya Kak ya. Halo Kak Sigit, Kak Ivon. Ya, betul sekali, Kak Ade dan kami. Kita benar-benar harus siap segalanya ya. Siap fisik, siap mental, dan juga siap koceknya gitu. Karena akan merogoh sangat dalam kalau kita ingin melakukan pendakian ke Bukit Raya. Baik Kak, sedikit memberikan informasi nih Kak, mengapa Conservation Med sekalian harus mendownload aplikasi Bakaran Hand nih. Jadi melalui aplikasi Bakaran Hand ini, Conservation Med bisa kontribusi peningkatan pelayanan dengan memberikan rating dan komen. Selanjutnya di situ juga ada offline, peta jalur trekking dan titik sarkas atau shelter. Lalu juga Conservation Med bisa kontribusi checklist perjumpaan spesies dan gangguan habitat. Itu kalian sudah turut membantu dalam memonitoring flora, fauna, dan habitatnya. Dan juga melalui aplikasi Bakarannya, kita bisa submit online dan upload laporan penelitian dan akses referensi data-data penelitian. Selain itu juga, kita akan memberikan notifikasi event atau giveaway yang diselenggarakan oleh Tanah Kaya. Lalu, melalui aplikasi Bakarannya itu juga memberikan informasi yang reliable tentang objek wisata, budaya, dan produk pelajaran masyarakat. Dan secara tidak langsung, kalian sudah turut membantu upaya konservasi dan meningkatkan promosi dan kunjungan wisata. Nah, cukup lengkap ya Kak Ade ya. Aplikasi Bakaraya Enhance. Betul ya Kak. Terdapat seputar pendakian. Kemudian juga kita bisa update ya, bisa update tentang apapun yang kita jumpai di sana di dalam Taman Nasional Bukit Baka kita ya. Nah, Taman Tanah Kaya dan Conservation Med pasti bertanya-tanya nih, sebetulnya kalau tadi kami sudah cerita Kalbar, Kalteng, nih bagaimana sih caranya nih? Kalau pengen tahu, kita bisa sampai ke jalur pendakian Puncak Bukit Raya dari Kalimantan Barat, nanti Kak Ipon akan cerita sedikit di situ ya. Ya, silakan Kak Ipon. Baik, terima kasih Kak Sigit. Jadi perjalanan ini kita mulai dari Pontianak ya, startnya dari Pontianak kita menuju ke Nangapino. Nah, perjalanan ini ditempuh selama 7-8 jam dengan menggunakan bis. Nah, selanjutnya kita akan menuju perjalanan lagi nih, menuju ke Serawai. Perjalanan kita tempuh selama 4-5 jam dengan dengan menggunakan speedboat 40 pk. Lalu tidak sampai di sini aja, perjalanan masih dilanjutkan. Kita menuju ke Desa Rantau Malam dengan menggunakan perahu klotok selama 6-7 jam. Barulah kemudian keesokan harinya kita bisa melakukan kegiatan pendakian ke Puncak Bukit Raya. Jadi Conservation Med sekalian, kalian jangan khawatir nih, nanti bakalan nginep di mana. Jangan khawatir, karena di Desa Rantau Malam itu sudah tersedia fasilitas homestay yang dikelola oleh kelompok masyarakat, yaitu kelompok Homestay Danum Soryo binaan Tanah Kaya. Nah, di sini juga kalian juga bisa sekalian koordinasi dengan porter yang akan mendampingi ke Bukit Raya. Kita lihat Kak Ipon ya, aksesibilitas, bagaimana cara tempuh kalau pendaki berangkat dari ibu kota provinsi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak,
untuk sampai ke pintu gerbang pendakian puncak Bukit Raya itu di Desa Rantau Malam, gitu ya. Sekali, Kak. Betul, banyak ya. Kalau sudah sampai Desa Rantau Malam, ini banyak sekali yang kita bisa dapat juga di sana, gitu ya. Kita bisa belajar adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak di sana ya. Nah, kalau ingin ke puncak Bukit Raya, jika kita sudah tiba di Rantau Malam, itu di Desa Rantau Malam, kita harus melewati 8 pos untuk sampai ke puncak tertinggi, yaitu di 2.278 meter di atas permukaan laut. Dari Rantau Malam, kita menuju ke pos 1 selama 3 jam, yaitu dengan berjalan kaki sampai ke pos Batu Lintang di ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Kemudian, kita bisa melanjutkan ke pos 2, yaitu di pos Balai Sedoro, yang berada di ketinggian 590 meter di atas permukaan laut. Perjalanan selanjutnya, kita lanjutkan ke pos 3, yaitu di pos Hulu Sungai Menyanoy, yaitu di ketinggian 635 meter di atas permukaan laut. Nah, dari pos 3, kita lanjut lagi nih ke pos 4, yaitu di pos Sungai Mangan, yang ada di ketinggian 641 meter di atas permukaan laut. Dari pos 4, kita lanjut lagi menuju pos 5, yaitu di pos Hulu Rabang, yang berada di ketinggian 712 meter di atas permukaan laut. Nah, dari pos Hulu Rabang di pos 5, ini jalannya mulai menanjak ya, mulai ekstrim, itu kita menuju ke pos 6, di pos Hulu Julundung, itu di ketinggian 1.313 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, kita menuju ke pos 7, yaitu di pos Linang, yang berada di ketinggian 1.369 meter di atas permukaan laut. Nah, Sobat Conservation Med dan para pendaki melanjutkan lagi sampai ke pos 8 nih perjalanannya di hari kedua, yaitu sampai ke pos Soa Tohutung atau Soa Badak di ketinggian 1.536 meter di atas permukaan laut. Pada hari ketiga, pendaki biasanya melakukan summit attack itu di hari ketiga menuju puncak Bukit Raya di ketinggian 2.278 meter di atas permukaan laut. Ya, begitu tadi ya. Ada 8 pos yang harus kita lalui jika kita melalui jalur pendakian dari jalur pendakian Kalimantan Barat, gitu. Ya, Pak Sigit dan Kak Yus. Nah, selanjutnya. Ya. Ada 8 pos tuh Pak Ade yang harus kita lalui ya sebelum mencapai. Nah, gimana Kak Sigit? Ya, Kak Ade dan Ami. Sekarang kita mulai ya turnya, yaitu virtual tour pendakian ke puncak Bukit Raya dari jalur Kalimantan Barat. Kita mulai sekarang, Kak Ade dan kami. Sebabnya saya sudah lihat nih, kayaknya teman Tanah Kaya dan Conservation Med ini sudah pada penasaran, nggak sabaran nih. Pengen ikutan mendaki ya. Ya, betul ya. Ayo kita ikut turnya sekarang. Nah, teman-teman aja ya, Sobat Conservation Med, kalau kita sudah sampai di Desa Rantau Malam,
akan menginap di sini. Kemudian pada esok harinya kita melakukan persiapan untuk melakukan pendakian ke puncak Bukit Raya. Oke, sebelum itu sebagai informasi bahwa di Desa Rantomawan ini masyarakatnya mayoritas itu merupakan suku Dayak dari subetnis Usdanum. Jadi mereka masih memegang teguh adat dan budayanya, dan juga mereka berinteraksi sangat kuat dengan kawasan hutan yang ada di sekitar mereka. Nah, sebelum melakukan pendakian ini, biasanya para pendaki itu harus mengikuti upacara ritual adat, yaitu namanya Nyukui Hajat. Nah, Nyukui Hajat ini dipimpin oleh ketua adat di sana. Ini dimaksudkan untuk mengumpulkan semangat dan tekad para pendaki agar dapat tetap semangat melakukan puncak Bukit Raya, dan juga dimaksudkan untuk memohon kepada Yang Kuasa untuk keselamatan dan keamanan para pendaki untuk sampai ke puncak dan juga sampai kembali ke Desa Rantomalam, seperti itu. Nah, perjalanan pertama, di etapa pertama, kita akan menyeberangi Sungai Serawai ya, ini dalam kondisi yang surut, jadi dengan mudah kita bisa menyeberangi Sungai Serawai untuk menuju ke pos pangkalan ojek. Oke, dari Pangkalan Ojek ini kita akan menuju ke Korong HP. Perjalanan kita tempuh selama 30 menit dengan menggunakan ojek motor. Nah, ini jalannya masih berupa tanah, karena ini merupakan bekas main road perusahaan HPH yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi conservation sekarang bisa melihat nih kondisi jalannya seperti apa. Kalian ya tentunya harus hati-hati, karena hati-hati dan menjaga keselamatannya, karena jalannya cukup ekstrim dan ya cukup menantang gitu. Ya, betul. Ini tadi berbeda dengan yang kita sampaikan di awal. Kalau tadi kita sampaikan bahwa kita lewat jalur Batu Lintang dan Restoru, kemudian sampai ke hulu Sungai Menyanoy. Ini berbeda dengan jalur yang kita akan dilewati, yaitu ini langsung nanti kita menuju ke pos hulu Sungai Menyanoy di pos 3. Ini dilakukan biasanya oleh para pendaki untuk lebih menghemat waktu ya, menghemat waktu dan menghemat tenaga. Nah, di Korong HP ini para pendaki mengecek kembali nih peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa, jangan sampai di ketinggalan. Nah, jalur yang dilalui merupakan punggungan bukit, jadi relatif landai, dan kalau kita dilihat sebelah kanan jalur tadi, kita akan melihat puncak Bukit Bakar, jadi kembarannya puncak Bukit Raya gitu, Kalipong. Dan di sini juga sebelum sampai ke Sungai Menyanoy ada persimpangan jalan. Kalau kita tadi lewat yang jalur pertama, yaitu lewat Batu Lintang dan Balai Sedoro, nah ini kita sudah sampai di pos 3 hulu Sungai Menyanoy di ketinggian 635 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi di sini conservation kalian bisa beristirahat sebentar untuk melepas lelah ya. Nah, ini vegetasinya berupa hutan pegunungan, hutan Pterocarpaceae dan Tarantula. Nah, kalau perbekalan air kita sudah nipis, kita bisa mengambil air di sungai kecil ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi. Oh ya, ini adalah porter yang akan mendampingi pendaki yang akan naik ke puncak Bukit Raya. Jadi mereka ini berasal dari penduduk lokal di Desa Rantomalam yang tergabung di dalam kelompok porter motri. Beban maksimal yang bisa mereka angkat yaitu 25 kg. Jadi jangan sampai melewati batas ya. Dengan kalian menggunakan jasa mereka, berarti kalian sudah turut serta dalam upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Bakar Bukit Raya. Baik, ini kayaknya lelahnya sudah hilang nih Kak. Jadi kita akan banyak perjalanan kembali menuju pos 4 Sungai Mangan. Nah, di sini conservation kalian ini kita jalurnya masih landai karena kita menyusuri Tumang Bukit. Waktu tempuh menuju ke pos 4 Sungai Mangan itu sekitar 1,5 jam. Bayang, kalian bakal ini jalannya itu kita akan melewati akar-akar pohon loh. Dan juga kita juga akan berjalan di serasat-serasat yang tebal. Nah, di sini kalian bakalan menikmati nih suasana alamnya masih bagus, yang masih asri, dan suara-suara satwa di sekeliling kita, baik suara burung ataupun suara-suara dari satwa lainnya. Oke Kak,
sekarang kita sudah hampir sampai nih di pos 4 Sungai Mangan. Bentar lagi kita akan, nah ini kita sudah ada shelternya di ketinggian 641 mdpl ya Kak ya? Ya, betul, Kak Ipon. Nah, kalau sudah sampai di pos 4 di Sungai Mangan ini, kalau kita tadi lewat Batu Lintang, biasanya pendaki itu menginap di sini untuk hari pertama. Namun, apabila kita tadi naik ojek, memilih opsi untuk naik ojek, maka pendaki bisa langsung nih dari sini, dari pos 4 di Sungai Mangan ini lanjut lagi ke pos 5 di Hulu Rabang. Nah gitu, di Hulu Rabang itu di ketinggian 712 meter di atas permukaan laut. Nah, trek dari pos 4 Sungai Mangan sampai ke Hulu Rabang ini relatif landai. Ini kita juga masih tetap lewat gunungan bukit dan kita disuguhi dengan suara-suara hewan dan satwa liar di sana. Terkadang pendaki juga bisa menemui ya jejak-jejak satwa di lantai hutan. Dari kanan kiri kita itu jelas akan kita lihat dominasi tumbuhan dari suku Dipterocarpaceae itu berukuran besar ya, sampai lebih dari 60 meter diameternya Kak, gitu Kak. Nah juga di jalur ini dari pos 4 sampai ke Hulu Rabang ini ada namanya Simpang Lekawai. Nah, Simpang Lekawai ini biasanya digunakan para pendaki untuk beristirahat sambil melihat perlintasan satwa. Itu ada burung gagak di sana, iPhone. Nah, kita sudah sampai nih di pos 5 di Hulu Rabang gitu. Baik, di hari pertama Kak, kita akan bermalam ya di pos 5 ini di Hulu Rabang. Nah, biasanya kan kalau pagi hari ini kita dibangunin suara kotek ayam ya. Nah, di sini conservation kalian ini bakal dikasih pengalaman yang sangat istimewa karena kita akan dibangunkan oleh suara teriakan atau calling dari satwa krusial Kak. Nah, ini mereka udah mulai teriak-teriak ini sejak pukul 4 subuh. Nah, belum masa belum melek pagi kan? Selanjutnya di keesokan harinya ini perjalanan kita lanjutkan kembali menuju pos 6 Hulu Jelundung dengan waktu tempuh selama 4 jam. Nah, di sini ini jalurnya sudah mulai menanjak ya, karena di sini banyak tanjakan yang kurang. Jadi kita conservationist sekalian dari Bukit Raya kalau sudah melewati jalur ini yang harus hati-hati dan bakalan mengeluarkan tenaga yang ekstra karena kita akan naik nih Kak, akan naik di ketinggian 1313 mdpl Kak. Ya, betul sekali Kak Ipon. Kalau tadi dari pos Hulu Rabang sampai Hulu Jelundung kita disuguhi ekosistem hutan pegunungan bawah, maka di pos Jelundung ini sampai ke Linang nanti kita juga akan disuguhi oleh tipe ekosistem hutan pegunungan atas ya, karena dia ketinggiannya di atas 1300 meter di atas permukaan laut. Di pos Hulu Jelundung ini biasanya pendaki beristirahat. Karena apa? Karena jalur yang dilalui itu sangat ekstrim Kak, menanjak terus. Jadi untuk menghindari cedera, di pos Hulu Jelundung mereka biasanya beristirahat di sana dan juga kalau beruntung itu bisa dapat sinyal GSM. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar di sana. Nah, untuk sampai ke pos Pinang, pos Jelundung itu dari pos Hulu Jelundung itu kita jalurnya tetap mendaki menurun ya, banyak tanjakan yang PHP itu nggak informasinya ya. Nah, untuk menghindari adanya rombongan yang sampai tertinggal gitu, jangan sampai terpisah terlalu jauh, meskipun kita tetap didampingi oleh pemandu porter lokal, itu biasanya pendaki itu melakukan istirahat. Ada pos alternatif di sini Kak Ipon. Di sini ada pos alternatif biasanya digunakan untuk sekedar makan siang dulu dan juga membuat minuman hangat ya sambil menunggu rekan-rekan pendakinya kumpul lagi itu Kak Ipon. Dan juga untuk menghindari cedera nih. Kalau kita memaksakan terus mendaki bisa-bisa kita bisa kram ya. Mengingat sesungguhnya sudah relatif tinggi dan beban udaranya juga sangat tinggi di sini Kak Ipon. Gitu. Kita lanjutkan lagi perjalanan sampai ke pos 7 yaitu di pos Linang gitu Kak Ipon. Baik Kak. Sekarang kita sudah sampai di pos 7 Linang ini. Jadi kita bermalam di sini, dan di sini berupa lereng bukit ya. Jadi kiri kanannya itu sudah berupa jurang, jadi kalian harus hati-hati. Nah, di pos 7 Linang ini sudah kita ada air terjun, namanya Nokan Linang Kak. Ya, jadi jaraknya dari pos ke air terjunnya sekitar 200 meter.
Nah, ini air terjunnya. Wow. Dan biasanya air ini dimanfaatkan dan digunakan oleh para pendaki sebagai sumber kebutuhan air. Ya. Nah, di sini airnya cukup bersih dan jernih, jadi bisa kita manfaatkan. Iya. Nah, keesokan harinya kita siap-siap nih untuk menuju target puncak. Iya. Nah, ini bisa dilakukan secara PP ya. Kalau kalian melakukan PP, itu kalian harus start perjalanan dimulai pada malam hari. Tapi kalau ingin menginap di puncak, itu bisa startnya dilakukan di pagi hari. Namun permasalahannya di puncak itu airnya terbatas. Jadi kalau kalian butuh air, ya harus dibawa dari bawah. Ya. Oke, baik. Sekarang kita ada berada di tebing Jempol. Ya, betul sekali Kak Ipon. Ini kalau kita lihat, ini kita sekarang berada di tebing Jempol ya, namanya tebing Jempol. Kalau tadi para pendaki itu berada di desa Rono Malam, kemudian melihat dari desa Rono Malam itu ada puncak Bukit Raya, ada bentukan seperti jempol, seperti ini. Nah, inilah lokasi kita di tebing Jempol kalau kita lihat dari desa Rono Malam tadi kan. Kalau kita sudah di sini, berarti kita sudah berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Ini tebing Jempol ini dulunya merupakan bekas longsoran nih Kak Ipon. Jadi pendaki harus berhati-hati ya. Untuk melewati tempat yang lebih tinggi, terkadang kita butuh tali untuk berpegangan atau juga butuh bantuan kawan yang lain dari pendaki yang lain untuk bisa sampai ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat nih jalurnya ya, sungguh sulit ya, karena kita harus melewati akar-akar dan juga pohon-pohon yang sudah tumbang di sana gitu. Di jalur ini kita didominasi oleh tumbuhan lumut nih Kak Ipon. Banyak sekali tumbuhan lumut yang akan kita jumpai mulai dari Bukit Jempol ini sampai ke puncak Bukit Raya, begitu Kak Ipon. Iya. Nah, kita lihat di sini ya, tumbuhan lumut ini terutama jika di musim hujan itu lumutnya ini sangat tebal gitu. Nah, inilah salah satu yang akan kita lihat jika kita melihat pemandangan itu jajaran pegunungan Schwarzner di sana Kak Ipon gitu. Bagus ya Kak ya. Iya. Oke, sekarang kalian di lokasi kalian bisa menjumpai Nepenthes epiviata dan Nepenthes albomarginata. Nah, spesies ini adalah spesies endemik Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah Rhododendron formiminans yang merupakan spesies endemik puncak Bukit Raya Kak. Keren sekali Kak Ipon. Banget. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita jalannya merayap. Karena kita Kenapa itu Kak Ipon sampai merayap? Merayap dan di sini juga membutuhkan tenaga yang ekstra Kak. Ya, karena kita di sini jalannya di sela-sela akar pohon. Oh gitu ya, jadi harus merayap ini Kak Ipon. Ya, kadang merayap, kadang menunggu, kadang yang memanjat. Memanjat juga. Ya, nah, jadi conservationist kalian jangan sampai terpisah dari rombongan ya. Karena di sini ini daerahnya berupa tebing tapi yang ditutupi oleh lumut. Ya, jadi kalau salah-salah ya kalian bisa tersesat atau terperosok. Ya, betul. Nah, oleh karena itu jangan sampai terpisah dari rombongan dan terus ikuti pemandu. Jangan egois, gitu ya. hati-hati. Karena ya itu tadi kita salah-salah nih Kak. Kalau kita jalan sendiri bisa tersesat ya, bisa terkosong. Betul sekali. Oke, nih conservationist kalian bisa melihat seperti di negeri para hobbit kan? Ya, betul sekali Kak Ipon. Nah, ini lumutnya kita ini berada di musim kemarau, jadi agak kering ya. Tapi kalau di musim hujan ini lumutnya sangat cantik Kak. Ya, sangat betul, cantik, betul sekali. Betul sekali Kak Ipon. Ini di beberapa tempat ini bahkan ada lokasi yang sangat instagramable gitu, sangat asik untuk melakukan swafoto di sana gitu. Ini salah satu tumbuhan lumut yang ikonik ya, sudah banyak kita lihat di Instagram para pendaki ini. Di sini kita bisa berfoto di ekosistem pegunungan lumut ya gitu. Kemudian di panjang jalur pendakian juga ini, kalau sudah di ketinggian 2000 meter ini, itu trek yang kita lewati itu jalannya itu seperti ada pernya Kak Ipon. Iya, seperti ada pernya ya. Jadi gimana ya? Membal-membal gitu. Iya, jadi kenapa itu? Karena serasahnya tebal, kemudian lumutnya juga tebal gitu. Jadi kita seperti jalan di atas per gitu. Seperti Kak Ipon bilang tadi ya, meskipun kita sudah memasang rambu petunjuk arah setiap 100 meter, namun pastikan nih pendaki jangan sampai dan tertinggal juga, karena takutnya tersesat ya.
karena ini banyak sekali tertutup ini. Jadi kalau bisa tetap dalam pandangan itu mendaki yang paling depan, nah gitu. Nah ini kita 100 meter menjelang puncak Bukit Raya. Nah perlu sobat conservation net ketahui bahwa di puncak Bukit Raya ini ada namanya bangunan itu bentuk tajahan, ya. Tajahan itu merupakan konon katanya itu merupakan petilasannya Cilik Riwut. Jadi Cilik Riwut dulu katanya pernah bertapa di sini, bermeditasi di sini gitu Kak Ipon. Nah ini ya di puncak Bukit Raya gitu. Nah ini kita sudah sampai nih ke puncak Bukit Raya di ketinggian 2.278 meter di atas permukaan laut. Di puncak ini kita jadikan untuk zona religi, itu tadi mas sebagai zona religi ya, zona khusus ya. Nah ini, nah video ini perlu sobat ketahui bahwa video ini diambil sebelum masa pandemi COVID, yaitu pada saat bulan Agustus ya, di bulan Agustus tahun 2019, di mana ada 2 tim yang berangkat, yaitu tim dari Kalbar, jalur pendakian Kalbar ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai kami, Bapak Agus Nugroho SSYNH. Nah, ini istimewa nih Kak Ipon. Beliau adalah satu-satunya kepala balai yang sudah summit attack di puncak Bukit Raya, gitu. Kemudian dari jalur Kalimantan Tengah juga ada tim lain untuk menjemput beliau. Jadi beliau naik dari Kalimantan Barat dan turun dari Kalimantan Tengah. Nah gitu ya. Nah perjalanan kita yang panjang dan jauh kemudian melewati perjalanan yang sangat ekstrim itu terbayar saat kita sudah sampai ke puncak tertinggi se-Kalimantan di 2.278 meter di atas permukaan laut. Rasanya lega ya kalau sampai sini. Banyak pendaki itu merasa terharu, bahkan sampai nangis kalau sudah sampai ke sini gitu. Ya betul sekali kayak kondisinya. Ya tidak kurang, benar ini. Ya bahkan sampai sampai menangis ya karena tidak berhasil menaklukkan salah satu puncak tertinggi di Kalimantan. Alhamdulillah hari ini saya berhasil mencapai untuk jalur sangat bersih, jangan nyampah. Kalau pun ada sampah tolong dipungut dan dibawa turun. Ayo ke Taman Nasional Bukit Raya. Ayo. Halo, saya Virgo. Kami berdua baru saja menyelesaikan pendakian puncak Bukit Raya. Kami mengajak semua pendaki di Indonesia untuk datang ke Taman Nasional Bukit Raya. Terus kesannya yaitu dahsyatlah, panjang jalurnya, dan yang paling berkesan, salah satu yang berkesan adalah macet. Tapi yang penting juga kalau kesini jangan buang sampah sembarangan, sampahnya dibawa turun kembali ke bawah. Ya, demikian tadi ya, teman Tanah Kaya dan Sobat Conservation Med, kalau kita melakukan pendakian ke puncak Bukit Raya dari jalur Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya, ya, kita serahkan lagi kepada Kak Ade dan Kak Ami. Silakan Kak Ade dan Kak Ami. Wah, keren sekali ya Kak Ade ya. Terus sekali kami. Kak Ade berani nggak? Berani? Kemana nih kami? Ke puncak bukit tentunya. Kalau ada kesempatan sama waktu boleh kita ke sana. Apalagi ditemani sama Kak Sigit dan Kak Ivon untuk mendaki ke puncak Bukit Raya. Nah, tentu saja jangan lupa untuk izin ya dengan keluarga ya. Karena seperti yang tadi kita lihat, di pos ke-7 baru ada sinyal Pak Ade. Belum menuju puncak. Nah, untuk Conservation Med yang ingin bertanya-tanya langsung ke kakak-kakak dari Taman Nasional Bukit Raya, bisa kirim pertanyaannya di kolom chat room kita. Dan untuk Conservation Med yang join di kanal YouTube kita @ayo_taman_nasional bisa kirim juga pertanyaan di kolom komentar. Nah ini Kak Sigit dan Kak Ivon udah ada banyak sekali pertanyaan ya di kolom chat room kita. Ya. Nah ini dari siapa Kak Ade? Dari Bapak Herman Simanjuntak. Apakah ada penjelasan mengenai dan fauna yang ada di setiap pos pendakian? Terus apakah atraksi yang bisa kami nikmati ketika berada di desa sebelum mendaki? Mungkin Kak Sigit dan Kak Ivon, saya jawab. Tadi, mohon maaf tadi pertanyaannya kurang jelas ini Kak Ade. Pertanyaannya Bisa saya kurang ulangi jelas. ya?
Siap, Ya. siap. Apakah ini ada pertanyaan dari Bapak Herman Simanjuntak? Apakah ada penjelasan-penjelasan mengenai flora dan fauna yang ada di setiap pos pendakian? Nah, yang kedua, apakah atraksi yang bisa kami nikmati ketika berada di desa sebelum mendaki? Baik hadirin kami. Jadi kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Hermes Simanjuntak ya. Jadi begini, di setiap pos pendakian itu, kalau kita melakukan pendakian ke puncak Bukit Raya, ini para pemandu itu sudah memiliki pengetahuan lokal ya. Pengetahuan lokal, mereka biasanya ketemu satwa apa di pos ini, kemudian ketemu hewan apa, dan vegetasinya juga bercerita tentang tumbuhan obat di sana gitu ya. Jadi pemandu sudah memiliki pengetahuan lokal. Selain itu juga kita sudah memasang beberapa papan informasi di sepanjang jalur pendakian, yaitu beberapa informasi tentang potensi keanekaragaman hayati yang di sana gitu, yang bisa ketemu di sana. Sebagai contoh misalnya, kalau di Batu Lintang kita bisa melihat katak Borborula kalimantanensis. Ini katak yang sudah dinyatakan punah. Ini kita bisa ketemu di sana, yaitu di Sungai Serutup. Itu kita bisa ketemu katak Borborula. Kemudian kalau di pos Sungai Mangan misalnya, kita bertemu dengan satwa lainnya. Itu biasanya berupa mamalia dan hewan karnivora dan juga hewan berbora gitu. Biasanya kita ketemu jejaknya itu Kak di sana gitu. Selain itu, kalau kita misalnya ke Hulu Rabang, juga kita akan ketemu satwa, misalnya ada enggang gading dan julang emas. Biasanya mereka mencari makan di pohon ara yang sedang berbuah. Seperti itu Kak. Dan juga kalau kita melakukan pendakian ke puncak Bukit Raya, itu di Desa Rampah Malam ada beberapa atraksi yang bisa kita lakukan, itu bisa kita lihat di sana, yaitu pertama ada rumah betang. Di sana ada rumah betang ya. Itu peninggalan yang bersejarah. Masyarakat Dayak di sana itu masih mempertahankan rumah betang gitu. Selain itu selain rumah betang, mereka juga punya tari-tarian gitu. Tari-tarian yang dilakukan jika ada tamu yang ingin disambut seperti itu. Kemudian juga mereka juga punya potensi wisata lainnya nih di sekitar desa gitu. Ada gua kelelawar, kemudian juga ada air terjun Nokan Serubo ya Kak Ipon ya gitu. Dan juga punya makanan khas ini. Ada makanan khas daun ubi tumbuk. Itu yang bikin biasanya pendaki kangen ingin balik lagi ke Desa Rampah Malam. Seperti itu Kak Ade dan kami. Baik Kak Sigi, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kalau kita melakukan pendakian ke sana banyak sekali ya atraksi wisata yang kita dapatkan Kak Sigi dan Kak Ipon. Banget Kak. Nah, ini Kak Sigit dan Kak Ipon ada pertanyaan lagi nih dari Kak Setra di Ketapang, Kalimantan Barat. Berapa biaya atau ada nggak sih paket program pendakian? Baik, terima kasih Kak Ade dan kami. Jadi biaya untuk ke Bukit Raya ini per orang petripnya itu 5 juta. Nah, ini ada beberapa open trip yang menawarkan paket pendakian ke Bukit Raya. Jadi bagi conservation sekalian yang ingin mendaki ke Bukit Raya, silakan hubungi aja open trip seperti salah satu contohnya yaitu Bukit Raya Tracker. Jadi teman-teman sekalian bisa menghubungi open trip yang menyediakan paket pendakian ke puncak Bukit Raya Kak. Seperti itu Kak. Jadi 5 juta tadi kita keluarkan biaya itu kalau kita dari mana tuh Kak? Oh, itu dari Pontianak. Dari Pontianak ya. PP Kak. Pontianak balik lagi ke Pontianak. Itu Kak, sudah ikut semua ya. Iya, betul sekali. Oh iya Kak Ipon. Nah, untuk bulan-bulannya ada nggak sih waktu-waktu tertentu gitu untuk sekaligus melihat atraksi-atraksi itu? Oh, baik Kak. Ini tergantung selera dari para pendaki Kak ya. Nah, jika di musim kemarau ini Kak, ini di jalur pendakian itu pacetnya kurang ya, Namun permasalahannya dari Serawai menuju ke Rantau Malam itu airnya surut. Nah, otomatis kita harus berdorong perahu nih. Iya. Berdorong perahu. Aksesibilitasnya sulit ya, Pak ya. Iya, aksesibilitasnya lumayan sulit. Namun kalau di musim hujan, ya. nah ini
macetnya banyak, tapi dari Serawai menuju ke Rantau Malam aksesibilitasnya cukup mudah karena kita tidak perlu mendorong perahu, narik perahu. Lalu juga, oh ya Kak, di bulan 12 bagi conservation sekalian yang hobi makan durian ini Kak. Jadi kita ya bulan Desember sama bulan Januari itu kita lagi musim buah durian. Jadi jika kalian hobi makan buah durian di sana gratis Kak makannya Kak. Iya. Gitu Kak. Jadi banyak pilihan Kak Ade dan kami, mau diserang pacet atau tidak gitu aja. Jadi ada 2 pilihan ya. Nah nih Kak Sigit dan Kak Ivon, ada pertanyaan lagi nih dari Conservation Med. Nah dari YouTube. Halo Kak, ya dari itu ya Kak ya. Dari kalau dari Sintang berarti untuk sampai di kaki bukitnya kita darat melalui Pino atau Sarawak Kak. Oh, baik. Jadi kalau dari Sintang, ini perjalanannya kita ke Pino dulu ya. Dari Pino, lalu kita lanjutkan lagi ke Serawai. Dari Pino ke Serawai kita menggunakan speedboat, itu perjalanan 4-5 jam. Nah, dari Serawai ke Rantau Malam, Desa Rantau Malam, kita menggunakan perahu klotok atau longboat, itu dengan waktu tempuh 6-7 jam. Baru kemudian keesokan harinya baru bisa tuh kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk melakukan kegiatan pendakian ke puncak Bukit Raya. Ya, ada catatan juga nih Kak Ade dan kami. Bagi pendaki yang ingin langsung sampai ke Desa Rantau Malam dari Sintang maupun dari Desa Nangapino, sebaiknya berangkat lebih awal, jadi lebih pagi berangkatnya dari Nangapino dan dari Sintang. Mengingat apa? Karena kalau sudah sampai desa di Kecamatan Nangaserawai ini, kita harus ngejar waktu untuk naik klotok biar sampai ke Desa Rantau Malam sebelum hari gelap. Gitu, Kak Ade dan kami. Ya, karena ini perjalanannya dari Sintang ke Desa Rantau Malam itu, Kak, itu kalau ditotalkan sekitar 13 jam. Ya, jadi bagi conservation sekalian, kalau ingin naik lagi perjalanan ke Desa Rantau Malam itu tidak boleh lewat dari jam 2 siang. Ya. Kalau sudah lewat dari jam 2 siang berarti kalian harus menginap di Serawai, baru keesokan harinya bisa melanjutkan perjalanan kembali menuju Desa Rantau Malam. Betul. Seperti itu, Kak. Oh, gitu ya, Kak. Sudah cukup jelas ya. Ternyata lumayan juga ya kami ya perjalanan menuju ke puncak Bukit Raya. Nah nih, Kak Sigit dan Kak Ivon, ada lagi pertanyaan di kolom chatroom kita dari Kak Dewi. Masih khusus jika terjadi kecelakaan atau keadaan yang tidak diinginkan oleh pendaki. Ada jalur evakuasi khusus nggak kasih gitu? Oke, untuk keadaan-keadaan yang dihindari ya, sebetulnya yang pertama pasti kita hindari cedera dulu. Hindari cedera saat melakukan pendakian, ini bisa dilakukan dengan pemanasan dan juga tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri jika kondisi tidak memungkinkan, seperti itu. Jadi sebaiknya juga ini didampingi oleh porter. Jadi tidak menanjak sendiri, tidak mendaki sendiri. Ini wajib didampingi oleh porter. Jadi ada hitungannya Kak. Kalau misalnya hanya 2 orang, itu akan didampingi oleh 1 orang porter. Tapi jika sampai lebih dari 2 orang, itu mereka akan ditemani oleh 2 orang porter dan seterusnya, seperti itu Kak. Hal ini apa? Mengingat ini juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan pendaki, karena pernah ada pengalaman itu satu pendaki masih ingin lanjut, satu pendaki masih sakit keadaannya, jadi porternya yang bingung, pemandunya yang bingung. Maka ini yang harus kita hindari gitu. Jangan sampai kita ingin hemat biaya, memaksakan diri, jadi bawa porter cuma 1 orang gitu, dibawa pemandu cuma 1 orang. Ini yang dihindari ya. Kemudian yang kedua itu jalur evakuasi ya. Nah, jalur evakuasi ini juga sudah ada. Kita sudah pernah punya pengalaman ada pendaki yang cedera dari pos 5 di Hulu Rabang itu. Jadi kita sudah menyiapkan, ada tandunya ya. Mereka sudah punya tandu, mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan evakuasi
seperti itu, dan juga mereka biasanya akan meng-calling ya, menghubungi tenaga tambahan, itu tenaga untuk melakukan evakuasi dari Desa Rampamalam untuk membantu mereka menurunkan pendaki yang cedera, seperti itu. Jadi sudah ada itu Kak, seperti itu Kak Dewi. Nah, begitu ya Kak Dewi ya, untuk jalur evakuasinya kalau kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Kak Dewi ya. Nah, sesi pertanyaannya yang pertama sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat video jalur pendakian via Kalimantan Barat oleh Kak Hana ya. Nah, Kak Ade masih semangat kan, dan Conservation Map juga masih semangat kan? Iya dong. Tapi kayaknya kita perlu pemanasan dulu nih Kak Ade. Nah, pemanasannya yang ringan-ringan ya, Conservation Map juga bisa ikutan. Kita mulai yuk pemanasannya. Ya. Oke, musik. Ayo kami stretching dulu. Supaya nggak pegal-pegal. Iya nih, kan kita mau pendakian ya, dan masih lanjut ke jalur Kalimantan Tengah. Aduh, goyangin badan kami. Dan pendakian ini kita akan dipandu oleh Kak Hana yang ada di Kalimantan Tengah ya. Betul sekali. Silakan Kak Hana. Terima kasih Kak Ade dan Kak Ami. Nah, kalau tadi Conservation Map sudah dipandu berpetualang ke Bukit Raya dari jalur Kalimantan Tengah. Nah, sekarang saya akan memandu Conservation Map sekalian untuk berpetualang ke Bukit Raya, tapi tentunya dari jalur yang berbeda. Ya, dari jalur Kalimantan Tengah. Nah, Bukit Raya ini selain merupakan salah satu Seven Summit, salah satu ciri khasnya itu yaitu memang butuh waktu yang cukup lama ya untuk bisa sampai ke puncak. Jadi karena memang butuh waktu yang cukup lama, diperlukan persiapan yang matang ya, persiapan fisik, persiapan waktu, dan juga persiapan materi. Nah, kalau untuk dari Kalimantan Tengah sendiri, butuh waktu 5 hari nih Kak, untuk bisa sampai ke puncak. 1 hari itu perjalanan dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, menuju Desa Tumbang Habangoy. Nah, Desa Tumbang Habangoy ini adalah desa pintu masuk pendakian ya, menuju puncak Bukit Raya. Dan 4 hari sisanya adalah perjalanan dari Desa Tumbang Habangoy menuju puncak Bukit Raya dengan panjang jalur kira-kira 22 km ya, dengan berjalan kaki. Conservation Map ingat 22 km berjalan kaki. Nah, tapi saya jamin deh Conservation Map sekalian, ketika perjalanan mendaki puncak Bukit Raya itu tidak akan sia-sia. Waktu 5 hari dari Conservation Map akan sebanding dan terbayarkan dengan petualangan di alam, karena Conservation Map akan memasuki hutan Kalimantan yang masih sangat terjaga kealamannya. Jadi sepanjang jalur, sepanjang perjalanan, Conservation Map akan sangat kaya dengan pengalaman hidup menyatu dengan alam. Yang kedua itu disuguhi dengan air sungai yang benar-benar sangat jernih dan bersih. Dan yang ketiga itu bisa menikmati panorama alam dan juga udara yang sangat bersih dan sejuk. Dan yang selanjutnya, apabila Conservation Map beruntung, bisa mengamati kehidupan liar yang ada di sepanjang jalur. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga nih, pengalaman dengan pacet. Kenapa? Karena jalur Bukit Raya itu dikenal sebagai kerajaan pacet nih, Conservation Map. Jadi memang di sepanjang jalur itu banyak sekali pacet. Dan pacetnya itu tidak hanya satu jenis nih, Conservation Map. Ada pacet tanah yang biasa di tanah berwarna coklat, dan juga pacet daun. Pacet daun ini hidup di daun dan warnanya itu kehijauan. Nah, daripada Conservation Map semakin penasaran, yuk kita langsung berpetualang ke puncak Bukit Raya dari jalur Kalimantan Tengah. Nah, petualangan Conservation Map pastinya diawali dari Kota Palangkaraya ya. Dan dari Kota Palangkaraya itu menuju kantor kita yang ada di SPTN Wilayah 2 yang ada di Kasongan itu kurang lebih 1,5 jam. Dan di SPTN Wilayah 2 di Kasongan, Conservation Map wajib nih melapor untuk pengurusan SIMAKSI, tiket, dan administrasi lainnya. Nah, dari Kasongan, perjalanan Conservation Map dilanjutkan kembali
menuju Tumbang Manggu selama kurang lebih 2,5 jam. Jadi perjalanan dari Kasongan ini dengan biasa ya, mobil biasa, dan setelah di Tumbang Manggu, perjalanan Conservation Map akan kembali menyeberangi Sungai Samba, dan ini dengan menggunakan seri penyeberangan yang sangat tradisional ya, seperti yang kita lihat di video. Retribusinya itu kurang lebih 15.000 untuk sekali penyeberangan. Nah, dan setelah menyeberangi Sungai Samba yang tadi, perjalanan Conservation Map berlanjut kembali nih menuju desa pintu masuk, yaitu desa Tumbang Hapalngoy. Perjalanannya itu kurang lebih 3,5 jam ya, dan ini jalan off-road, ini adalah jalur perusahaan, dan jalurnya itu jalan tanah seperti ini ya, Conservation. Nah, ini adalah desa Tumbang Hapalngoy. Ini adalah tempat menginap Conservation akan bermalam di desa Tumbang Hapalngoy untuk mengikuti acara ritual adat, sama seperti yang di Kalimantan Barat ya. Jadi kenapa diadakan ritual adat? Karena Bukit Raya ini dianggap keramat dan sakral oleh masyarakat setempat. Jadi sebelum melakukan pendakian, Conservation akan mengikuti ritual adat yang dipimpin oleh pemuka adat ya. Ini memohon kepada para leluhur agar perjalanan para pendaki dan juga porter yang mendampingi dapat berjalan dengan lancar dan dapat pulang juga dengan selamat. Nah, setelah malam harinya selesai mengikuti ritual adat, keesokan harinya perjalanan Conservation ini hari yang kedua ya, berlanjut kembali ke Ujung Blok. Ini masih jalur yang sama, jalur perusahaan. Jadi dari desa menuju Ujung Blok itu kurang lebih 1 jam perjalanan, dan Ujung Blok inilah titik awal perjalanan Conservation menuju puncak Bukit Raya dengan berjalan kaki. Jadi 22 km Conservation dihitung mundur dari sini ya. Nah, dari Ujung Blok menuju pos yang pertama yaitu Dahie, itu jaraknya kurang lebih 6,5 km ya, dan itu diawali dengan jalan syarat yang sangat terbuka seperti ini. Jadi memang di jalur ini sangat disarankan dilalui pada pagi hari saja ya. Karena apa? Karena kalau siang hari ini akan sangat panas dan cukup melelahkan melewati jalur ini siang hari. Tapi Conservation tidak perlu khawatir, karena setelahnya perjalanan Conservation akan dibubuhi oleh pepohonan yang rindang dan juga seperti ini desiran air sungai yang benar-benar sangat jernih dan bersih ya. Ini adalah sungai, satu-satunya sungai besar yang akan kita seberangi ketika melakukan pendakian ke puncak Bukit Raya. Nah, ini adalah salah satu rekan kita ya yang pernah melakukan pendakian ke puncak Bukit Raya. Nah, dia sampai menyeberangi sungai ini, dan dari penyeberangan sungai Samba ini perjalanan masih terus berlanjut nih Conservation selama kurang lebih 1 jam lagi menuju pos pertama yaitu Dahie. Nah, pos pertama pos Dahie ini akan menjadi tempat camp di hari kedua nih Conservation. Jadi hari kedua Conservation dapat beristirahat, dapat menginap di pos yang kedua, yaitu pos yang pertama yaitu Dahie, hari yang kedua. Nah, hari berikutnya perjalanan Conservation akan berlangsung dan berlanjut kembali nih ke pos selanjutnya. Pos yang kedua yaitu pos Kosta, jaraknya itu kurang lebih 6,8 km ya, dan dapat ditempuh kurang lebih 4 jam. Jadi ini jalurnya cukup landai, dan di pos yang kedua Conservation bisa beristirahat nih sebelum melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Jadi di sini bisa beristirahat, bisa untuk memasak karena ada dekat sungai kecil juga ya. Jadi tapi dari pos yang kedua ke pos yang ketiga itu pacet sudah lumayan banyak ya. Jadi kalau di pos sebelumnya pacetnya masih sedikit, di jalur ini pacet itu sudah lumayan rawa banget. Nah, dan ini jalurnya sudah cukup naik secara perlahan ya. Jadi sudah nanjak sedikit demi sedikit, dan juga selain mengamati panorama alam, Conservation juga bisa mengamati hidupan liar. Beruntung. Nah, seperti salah satu pendaki yang pernah bertemu dengan baning coklat, seperti yang kita lihat di video, itu adalah salah satu jenis baning yang ditemukan di jalur pendakian. Nah, ini adalah hari selanjutnya, dan ini adalah tempat camp para pendaki di hari yang ketiga nih. Nah, setelah keesokan harinya, perjalanan Conservation lanjut kembali ke pos yang keempat, yaitu pos Bukit Tambah. Nah, dari pos yang ketiga sampai ke pos yang keempat ini juga disebut tanjakan non-stop ya.
Jadi karena memang jalurnya itu sangat terjal dan ini jalurnya naik terus, tidak ada turunnya nih conservation net. Jadi memang di jalur ini benar-benar fisik kita harus akan teruji ya, dan jalurnya itu cukup ekstrim ya, conservation net. Nah, dan di jalur ini juga panjangnya itu kurang lebih 3,3 km ya conservation net sampai ke jalur ke pos selanjutnya. Nah, di sini juga seperti yang tadi saya katakan, di sini juga akan ditemukan pacet daun nih conservation net. Jadi jangan kaget dan khawatir, karena di jalur ini selain pacet tanah, pacet daun juga akan menyerang perjalanan conservation net. Nah, dan di tengah perjalanan, nah jadi pos ketiga ke pos keempat ini membentang dari ketinggian 630 mdpl sampai 1698 mdpl. Jadi di pertengahan jalur conservation net akan memasuki ekosistem hutan pegunungan atas, di mana di sini kita lihat pepohonannya itu kecil-kecil ya, dan juga lembab, berkabut, dan bahkan siang hari pun seringkali di jalur ini berkabut. Jadi akan memberikan sensasi yang sangat dingin bagi conservation. Nah, ini adalah pos yang keempat, yaitu pos Bita Samba, dan ini adalah perjalanan hari yang keempat bagi conservation net, tempat menginap di hari yang keempat. Nah, ketika pagi harinya fajar pagi menyingsing, berarti perjalanan conservation net akan berlanjut kembali nih ke pos selanjutnya, yaitu bukan ke pos selanjutnya, ke tujuan utama dari conservation net, yaitu puncak Bukit Raya. Jadi di pagi harinya bersiap-siap membongkar tenda dan yang lain-lain untuk melanjutkan kembali perjalanan ke puncak. Nah, jadi jalur dari pos yang keempat menuju puncak Bukit Raya ini kurang lebih jaraknya itu 3,3 km ya, dengan jalurnya itu perbukitan-perbukitan kecil. Jadi conservation net akan berjalan di atas punggungan-punggungan bukit, jadi ada naik, ada turun, dan di sini conservation net harus berhati-hati ya, karena memang di kebanyakan jalur ini kanan kirinya itu adalah jurang. Jadi selain memperhatikan kondisi fisik, conservation net juga harus berjalan dengan fokus, konsentrasi, dan benar-benar fokus di jalan ya, melihat jalan, memperhatikan langkah, karena memang ini cukup berbahaya dan cukup terjal juga ya conservation net. Nah, ini adalah salah satu rekan pendaki yang pernah naik. Nah, ini bisa kita lihat kanannya adalah jurang. Jadi karena memang ini perbukitan naik turun, jadi di beberapa sangat berbahaya. Tapi konservasinya tinggal usah khawatir karena kita sudah menyediakan nih tali di jalur ini sebagai alat bantu bagi conservation net yang akan mendaki puncak Bukit Raya dan akan melalui jalur ini. Nah, jadi memang cukup berbahaya ya, dan tapi ini akan aman dilakukan jika memang kita benar-benar memperhatikan SOP, memperhatikan langkah, dan memperhatikan kondisi fisik kita. Kita jangan memaksakan diri juga ya conservation-nya. Nah, pendakian itu bukan hanya juga berbicara tentang menaklukkan puncak ya conservation-nya, tapi juga menaklukkan ego. Jadi conservation net harus menyingkirkan ego, ingin cepat-cepat sampai sendiri nih ke puncak, tapi juga harus saling tolong-menolong. Jadi menaklukkan jalur dan menaklukkan puncak itu bersama-sama dengan rekan dan tim yang bersama-sama dengan conservation net sekalian. Jadi apabila ada teman yang kewalahan, ya sebaiknya conservation net saling tolong-menolong. Nah, sama seperti di Kalwa tadi ya, jadi memang di jalur ini pun kita akan cukup banyak merayap, karena memang tanjakannya itu cukup ekstrimnya. Nah, jadi di jalur Kalimantan Tengah ini juga ada terowongan pohonnya, terowongan tanaman yang seperti ini yang memang sangat cantik sekali ya. Ini sangat cocok untuk sebagai lokasi spot foto kece bagi setiap conservation net yang berada di jalur ini. Nah, ini juga salah satu spot foto kece ya di jalur ini. Wah, indah sekali bukan? Nah, ini adalah rekan kita dan juga kepala balai Pak Agung yang pernah melakukan pendakian juga berfoto di jalur ini. Nah, karena kita memang di atas perbukitannya, jadi conservation net juga bisa menikmati panorama alam yang sangat indah dari ketinggian. Ini bisa kita gunakan sebagai lokasi berfoto juga, tapi conservation net harus memperhatikan langkah, memperhatikan keselamatan juga ketika berfoto di spot ini. Jadi memang sangat indah ya, memberikan sensasi seperti berada di atas awan. Nah, jadi ya cantik sekali ya fotonya conservation net. Nah, selain panorama alam, conservation net juga bisa mengamati
tumbuhan-tumbuhan eksotis yang berada di jalur pendakiannya. Seperti tadi ada bunga dan juga ada kantong semar, salah satu jenis kantong semar. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu conservation map. Setelah berjalan kurang lebih 4 hari dan menaklukkan 22 km, akhirnya conservation map dan kita menginjakkan kaki di puncak Bukit Raya. Wah, kalau sudah menginjakkan kaki di puncak sih, rasa lelah selama 4 hari dan 22 km itu sudah terlupakan semuanya. Karena apa yang kita nikmati di puncak itu akan membayar semua jerih lelah conservation map sekali ya. Nah, ini adalah situasi dan kondisi bahkan suasana sunrise yang akan disuguhkan puncak Bukit Raya bagi conservation map sekalian. Wah, indah sekali bukan? Ditunggu kedatangannya di puncak Bukit Raya. Nah, kira-kira begitu Kak Ade dan kami keseruan petualangan ke puncak Bukit Raya dari jalur Kalimantan Tengah. Kali ya kami ya. Iya. Sangat keren ya pemandangannya ya saat kita berada di puncak Bukit Raya. Ya, betul sekali Kak. Nah nih Kak Hana dan Conservation Map mengingatkan kembali, jika ingin memberikan pertanyaan Conservation Map, silahkan kirim segera melalui chat room kita. Dan untuk Conservation Map yang bergabung di kanal YouTube, bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar kita. Nah, Kak Hana, kita cek ya, ada beberapa pertanyaan nih dari Conservation Map. Oke, Kak. Ada ya. Nah, Kak Hana, mau tanya dong, untuk pemula tuh lebih baik melalui jalur apa ya? Tadi kan kita udah sama-sama lihat ya, melalui Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Baiknya jalur mana ya, Kak? Yang lebih mudah mungkin Iya. ya untuk pemula itu. Kalau yang untuk memulai sih sebenarnya jalur Kalimantan Barat, jalur Kalimantan Tengah punya ciri khas dan tantangan tersendiri ya Kak. Tapi seperti yang kita lihat tadi, memang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi di jalur Kalimantan Tengah. Tapi jika memang benar-benar ingin berpetualang, ya Kalimantan Tengah juga bisa menjadi alternatif bagi conservation. Tapi kalau untuk pemula, ya disarankan dari jalur Kalimantan Barat dulu Kak. Oh gitu ya Kak. Saya Kalimantan Barat. Nah, Kak Hana sudah ada pertanyaan nih dari Conservation Map di kolom dilakukan. Ritual adatnya Kak, apakah wajib dilakukan sebelum melakukan pendakian? Oh ya, terima kasih Kak sudah bertanya. Untuk ritual adat sendiri itu wajib ya Kak, dari masyarakat lokal dan dari pemuka adat, karena memang seperti yang sudah saya katakan tadi, Bukit Raya itu dianggap sakral dan keramat dan dianggap sebagai warisan leluhur. Jadi sebaiknya dan seharusnya dilakukan ritual adat yang akan dipimpin oleh pemuka adat Kak sebelum melakukan pendakian, dan ritual adat ini akan diikuti oleh para pendaki tapi dan juga porter yang akan mendampingi Kak. Oh, jadi sifatnya wajib ya Pak. Iya. Nah, Kak Hana ada lagi nih ya Kak Ade. Ada pertanyaan yang kedua nih Kak Hana. Jadi kan dokter ya tetap. Pertanyaan dia sadar, maksudnya ketika mohon maaf, nggak kedengeran. Auria Ernest masih sering dijumpai di jalur pendakian. Pertanyaan dari Kak Supri. Oh, itu sifatnya jika beruntung gitu Kak. Dan karena memang kan kita nggak bisa mengatur jadwal satwa liar ya, kapan dia lewat, kapan kita lewat. Jadi kalau kita beruntung, kita bisa mengamati kehidupan satwa-satwa liar yang ada di jalur jika beruntung. Tapi kalau untuk suara-suara jika beruntung ya. Ya, tapi kalau untuk suara seperti suara unggal, suara owa itu di pos yang pertama, pos dahiyah itu kan tempat kami yang di hari yang kedua ya. Di situ cenderung kita dengar suara kalau untuk suara. Tapi kalau untuk perjumpaan langsung itu sifatnya jika beruntung Kak. Oh gitu ya. Berarti jika beruntung aja kami. Iya betul Kak Ade.
Nah, Kak Hana ada lagi nih pertanyaan. Untuk jalur dari Tumbang Hambagoy, apakah yang bagusnya memakai jalur atas atau darat atau jalur bawah sungai? Nah, untuk jalurnya sendiri dari Tumbang Habangoy memang ada 2 jalur ya Kak, jalur sungai dan juga jalur darat. Nah, untuk jalur sungai sendiri itu memang memberikan pengalaman dan petualangan yang berbeda dari jalur darat, tapi itu biayanya lebih mahal. Itu biayanya jauh lebih mahal Kak, karena untuk perahunya sendiri hanya bisa membawa 2 orang penumpang. Dan itu biayanya sampai ke pusat pertama yang Dahye itu 22.800 KPP. Nah, PP dan biasanya jalur sungai itu juga cukup berubah-ubah ya Kak, karena biasanya banjir, jadi posisi jalur air itu berubah karena pas banjir biasanya, pas air pasang atau sungai, pas musim hujan biasanya bebatuan yang ada di jalur sungai itu akan berpindah-pindah, jadi akan butuh waktu yang lama untuk memindahkan jalur bebatuan yang ada di jalur, karena itu semakin ke hulu sungainya semakin cetek, semakin rendah ya Kak, jadi memang untuk dilalui perahu biasanya kita akan mendorong perahu. Nah, kelebihannya kalau untuk jalur darat itu memang jalur perusahaan Kak, jadi saat ini masih bisa dilalui. Kelebihannya memang lebih cepat, biaya juga jauh lebih murah gitu Kak. Untuk pengalaman yang lebih menantang ya. Iya, betul Kak. Nah, Kak Hana, juga Kak Ivan dan Kak Sigit, sesi pertanyaan untuk ini kita selesai dulu ya Kak. Nah, ada kabar gembira nih Kak Ade dan semua juga Conservation Med. Setelah kita diajak mendaki ke puncak Bukit Raya, ternyata Conservation Med juga dapat membawa door prize yang menarik dari Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Betul. Dan ada 5 pertanyaan yang akan dibacakan oleh kita, dan untuk jawaban akan dijawab langsung oleh kakak-kakak dari Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Oke, gimana Kak Sigit untuk door prize-nya? Apa saja Kak yang bisa dibagikan ke teman-teman Conservation Med? Kak, jadi door prize yang disediakan oleh Tanah Kaya yaitu berupa tumbler dan kaos Kak. Bagi 5 orang peserta virtual tour yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Gitu Kak. Wah, asik banget ya Kak Ivon, Kak Sigit, udah diajak jalan-jalan, dikasih door prize pula. Nah, untuk ikutan ikut ini bagaimana sih caranya kami? Nah, caranya mudah sekali ya, Conservation Med. Conservation Med tinggal menekan fitur raise hand. Nanti kita bacakan pertanyaannya dulu tapi ya. Selesai membacakan pertanyaan, nanti kita sebutkan namanya, dan Conservation Med tinggal buka fitur suara. Fitur videonya juga boleh kok. Nah, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih. Simak baik-baik ya, Conservation Med ya. Berapa ketinggian puncak Bukit Raya? Yuk teman-teman Conservation Med. Lumayan nih, siapa banyak sekali nih antusiasnya. Siapa nih yang pertama ya? Pertama. Oke, yang pertama yaitu Pak Amal Hidayat. Ketinggiannya yaitu 2.278 mdpl. Ya, betul sekali kehadiran kami. Gimana Kak? Ore. Selamat ya, Amal Hidayat. Kamu berhak mendapatkan door prize menari. Nah, ada pertanyaan kedua ini dari teman-teman. Resennya turunin dulu ya. Ya, sekarang di lower dulu ya. Resennya. Ini teman-teman Conservation Med. Apa nama desa terakhir yang menjadi pintu gerbang jalur pendakian Kalimantan Tengah? Ayo. Tumbang Habangoy. Benar.
Bentar, ya kita sebutkan dulu. Silakan Kak Supri, jawabannya. Silakan buka fitur suaranya Kak Supri. Halo Kak Supri. Jawabannya Kak. Kak Supri. Ayo kita kasih waktu aja kami. Desa Tosa. Halo. Kurang jelas Kak Supri, maaf. Desa Tosa. Bagaimana Kak Hana? Atau Kak Siki, Kak Ivan? Izin. Kurang tepat, Kak. Mama. Salah ternyata. Kak Supri. Oke, lain bisa melengkapi jawaban dari Kak Supri. Pertanyaannya ulangi aja kali ya Kak. Boleh. Apa nama desa terakhir yang menjadi pintu gerbang jalur pendakian Kalimantan Tengah? Izin menjawab. Namai. Nah, Kak Bang. Edi. Kak Edi ya. Boleh Kak Edi? Kak Edi. Apa jawabannya Kak Edi? Kak Edi S. Silahkan. Halo. Tumbang Abangoy. Ya, betul sekali. Tadi kayaknya yang jawab bukan Kak Edi deh. Siapa yang dijawab? Nah, Ganti pertanyaan kami. kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Nggak sah yang tadi nggak sah ya. Oh. Karena beda orang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nama satwa yang ada di logo Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Ayo teman-teman. Ayo kami Kyle. Boleh? Silakan kami Kyle. Enggang gading, Kak. Rhinoplak vigil. Nah, gimana Kak Sigit jawabannya kami Kyle? Benar sekali, Kak dan kami. Selamat. Nah, pertanyaan keempat ini teman-teman, conservation map. Apa nama ritual adat sebelum melakukan pendakian Bukit Raya jalur Kalimantan Barat? Ayo. Ayo kami tahu belum? Boleh dijawab? Nama ritual adatnya nyukui hajat. Kayak meninggal. Nyukui hajat. Nyukui. Gimana? Kak Ivon? Kak Ivon, Kak Sigit, Kak Ana? Betul sekali, selamat buat kami Tahululu. Ya, selamat ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, mudah sekali nih. Apa nama aplikasi dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya? Kak Alrobi, silakan jawab dan buka fitur suaranya. Fitur videonya juga boleh. Bakaraya in hand. Oh iya, gimana Kak jawabannya? Betul. Selamat ya Kak. Oke. Nah, karena tadi pertanyaan yang kedua nggak sah, apa ada ya? Jadi kita ganti ya pertanyaannya ya buat teman-teman conservation map. Tapi conservation map Ya. lower hand dulu ya. Dulu ya, turunin dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya meliputi berapa kabupaten? Ayo teman-teman. Ayo, antusiasnya ayo. Kak Rohmatul Rizky mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Baik, ikut menjawab ya. Oke. Baka Bukit Raya ada di kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang, Melawi, dan Katingan. Gimana kakak-kakak? Oh, tepat kali kakak jawaban dari Kak Rohmatus Rizky. Nah, Wah, nggak terasa ya 5 door prize sudah menjadi milik conservation map. Nah, yang tadi sudah menjawab dengan benar. Nah,
dan menginstal Bakaraya in-hand dan follow Instagram Tanah Kaya. Berikut nama-nama pemenangnya. Yang pertama Kak Amal Hidayat, yang kedua Kak Mikael, yang ketiga Kak Tahul Ulum, keempat Kak Al-Robi, dan yang kelima Kak Rahmatus Rizki. Nah, buat nama-nama yang tadi disebutkan oleh Kak Ade, silakan kalian DM ke Instagram kami di @ayo_ketaman_nasional_official dengan menyebutkan nama, alamat, dan kontak yang bisa kita hubungi ya Kak Ade. Betul sekali. Nggak terasa ya kita sudah jalan-jalan, sudah bagi-bagi juga door prize, dan sekarang kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada teman-teman Conservation Med yang sudah mengikuti acara ini di Puncak Bukit Baka Bukit Raya. Dan juga Conservation Med yang sudah Bukit Raya di @btn_Bukit Baka Bukit Raya. Dan juga nih, Conservation Med, jangan lupa, karena pada hari Selasa nanti kan tanggal 1 Juni, adalah Hari Libur Nasional, Hari Memperingati Lahir Pancasila, virtual tour kita akan mundur nih Kak Ade. Betul, jadinya hari apa kami? Jadinya hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021. Nah, Conservation Med ini akan kita ajak berjalan-jalan ke puncak daerah pulau di Nusa Tenggara Barat, yaitu di daerah mana ya? Yaitu di Taman Nasional Tambora. Jadi Conservation Med jangan lupa gabung ya di jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Makanya follow Instagram kami di @ayo_ketaman_nasional dan kanal YouTube kami di @ayo_ketaman_nasional supaya teman-teman mendapatkan informasi dan update yang terbaru. Dan juga follow Instagram Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di @btn_Bukit Baka Bukit Raya, dan juga install aplikasi Bukit Raya in-hand. Nah, tak lupa juga kita berterima kasih kepada kakak-kakak yang kece dari Balai Taman Nasional Bukit Raya, Bukit Baka Bukit Raya, ada Kak Ivon dan Kak Sigit di Sintang, dan Kak Hana di Kasongan. Terima kasih banyak ya Kak ya. Nantikan Terima kami. kasih ya kakak-kakak. Ya, sama-sama kalian kami. Dan terima tidak kasih lupa juga dari nih, kami Kak di Ade. Sintang. Kita berterima kasih untuk tim kreatif Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan juga Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang sudah memastikan acara kita ini berjalan dengan lancar Kak Ade dan juga sukses. Dan sekali lagi mengingatkan untuk Conservation Med untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sekali kami. Oke, salam sehat Dan salam konservasi. Huha. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Tanah Kaya izin live. Terima kasih Sima Panjastia izin live. Sama-sama. Kami tunggu ya kedatangannya di Puncak Bukit Raya. Siap, siap. Terima kasih Tanah Kaya, jurusan Kehutanan izin live. Ya, sama-sama. Terima kasih.